Jadi orang kalau curhatnya kepada ya ayyuhal netizen, karena netizen ini maha tahu maha benar, kayak tahu semuanya dan selalu harus benar, nggak boleh salah. Itulah netizen. Makanya jangan curhat ke netizen dalam bentuk bahasa postingan lah, story lah, PP lah, update status lah, broadcast apalagi. Jangan. Curhat aja kepada Allah yang maha menjaga kerahasiaan berita. Yang kedua, maha tahu solusi terbaik buat kita. Karena kenapa? Karena Allah itu kasihan sama kita. Lebih daripada kasihannya kita kepada orang lain. Lebih daripada kasihannya seorang ibu kepada anaknya. Allah lebih pengasih. Karena Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Arti maha pengasih, gampang banget kasihan. Itu terjemahan paling sederhana untuk Ar-Rahman. Selama ini kan banyak orang membahas Ar-Rahman itu dari satu sisi, bahwa yang disebut dengan Ar-Rahman, rahmatuhu wasi'ah, rahmatnya luas. Itu yang banyak dibahas kan. Tapi ada angle lain ternyata. Makanya saya kalau dakwah itu suka nyari angle yang nggak mainstream, tapi nggak keluar dari batasannya, sehingga orang-orang yang mungkin nganggap apaan sih kok aneh, apaan kok terjemahnya kayak gitu, karena mungkin dia nggak paham. Karena kita biasa dilatih di Al-Azhar di Mesir dulu cara berpikir yang out of the box, cara berpikir yang jangan sama, tapi jangan cari-cari masalah. Cuman kita harus melihat angle-angle yang banyak, karena pada dasarnya Islam, Al-Hadis, As-Sunnah, Al-Quran itu tuh mutiara, dilihat dari angle mana aja tuh bercahaya. Nggak boleh kita membatasi satu angle, cuman ini doang kebenaran, padahal ada kebenaran versi yang lain selama yang dilihat masih objek yang sama, yaitu ayat dan hadis. Tapi kalau udah yang dilihat objek yang berbeda, ini udah beda nih. Kalau yang dilihat sama-sama ayat, sama-sama hadis, cuman beda angle ya. Satu angle-nya angle syariah, fikih, satu lagi angle-nya angle akhlak, satu lagi angle-nya angle sejarah, satu lagi angle-nya angle dakwah, kan banyak angle nih. Semuanya bercahaya. Karena itu adalah mutiara. Bahkan cahaya Al-Quran, kata Allah di surat Cahaya, seperti lampu yang dinyalain dengan minyak zaitun. Belum ada apinya aja, minyaknya aja udah bercahaya. Kemudian ketika menyala ditutup dengan kaca yang beningnya itu membuat cahayanya semakin berkilau. Itulah Al-Quran. Nah, jadi Ar-Rahman, terjemahan yang banyak dibahas di YouTube, di banyak dakwah, artinya warahmati wasi'at kulla syai'. Itu arti Ar-Rahman. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Kasih sayangnya itu banyak. Ini yang paling banyak dibahas. Tapi ternyata Ar-Rahman juga punya makna yang lain, sama kayak Al-Jabbar. Bukan Al-Jabar ya, Al-Jabar itu rumus. Al-Jabbar. Al-Jabbar itu artinya yang maha perkasa. Dalam bahasa menaklukkan itu Jabbar, memaksa itu Jabbar. Tapi Al-Jabbar juga berarti yang maha menyembuhkan sakit hati. Jadi kita membaca wajburni, ya Allah, wajbur, Rabbi firli warhamni, wajburni, ya Allah, ampunkan dosa saya, rahmati saya, obatilah sakit hati saya. Itu artinya, hiburlah hati saya yang sedang sakit. Itu arti wajibur nih. Bukan ya Allah taklukkan saya, paksa saya, bukan. Karena Al-Jabar bisa arti yang memaksa, bisa arti yang menyembuhkan penyakit hati. Begitu juga Ar-Rahman. Nah, dalam konteks atau dalam angle Allah itu maha pengasih, artinya gampang kasihan. Kenapa kita nggak menggunakan sifat Allah yang gampang kasihan itu untuk berharap Allah kasihan nggak sih ngelihat saya? Saya tuh udah lulus kuliah sekian tahun. Saya tuh udah mapan. Saya udah siap untuk jadi ayah, bukan lagi suami. Ayahnya udah siap gitu. Orang lain masih bilang saya udah siap jadi suami. Saya mah udah siap jadi ayah. Bahkan kalau perlu kakek juga siap. Ya Allah. Siapa tahu dia mau nikah dengan seorang yang udah punya cucu. Atau punya anak lah, kayak Nabi dengan Khadijah kan ya. Beda berapa tahun tuh? 15 tahun. Jadi jangan berpikir yang beda 15 tahun berarti kayak wah kok kasihan banget dia kayak gak punya pilihan aja. Kamu udah putus asa yang mencari ya. Enggak. Itu bukan masalah umur, bukan masalah fisik, tapi masalah kenyamanan, dan itu subjektif banget.
Ya Allah, Allah nggak kasihan sama saya. Jawabannya, Allah tuh kasihan banget sama kita. Lebih daripada teman-teman kita. Kadang-kadang teman-teman kita tuh saking kasihannya sama kita, gara-gara kita kayak pernah ditolak dan gak direstui, mereka di grup gak mau bahas-bahas bab masalah yang berhubungan dengan cinta. Jangan bahas bab itu, kenapa? Kasihan, ada teman kita yang baru ditolak. Oh ya, kasihan. Saking kasihannya akhirnya mereka gak bahas di grup. Tapi mereka kayak pengen bahas gitu, pengen curhat. Caranya gimana? Mereka bikin grup yang kedua. Cuman kita doang yang gak dimasukin gitu. Karena apa? Karena kasihan. Nah ini manusia aja bisa kasihan, apalagi Allah. Pernah nggak kasihan sama mantan? Atau jangan mantan lah. Kasihan kepada orang yang pernah nyakitin kita. Ya mantan. Enggak sih. Ada teman gitu ya, pernah kayak nyakitin kita, mengkhianati kita. Terus tiba-tiba dia kayak dapat masalah gitu, sakit atau apa, tiba-tiba kita jadi kasihan sama dia gitu kan. Pas kita lagi kasihan sama dia, kira-kira dosa-dosa atau kesalahan dia tiba-tiba keingat atau lupa? Lupa. Kalau masuk keingat itu bukan kasihan. Datang ke rumah sakit, alhamdulillah. Nah ini nih, datang tapi syukur enggak. Dia kayak tiba-tiba lupa aja dengan kesalahan dia. Udahlah aku maafin, aku udah nggak ingat-ingat lagi. Udah kasihan dia sekarang, udah kena apa batunya misalnya. Udah kena kalau bahasa ininya karma. Nah akhirnya kita jadi kasihan lupain dosa. Allah lebih daripada itu kepada kita. Jadi kalau kita ngerasa banyak dosa, terus gara-gara banyak dosa kita nggak meminta kasihannya Allah, kita salah paham sama Allah. Kita tuh kayak ngeremehin Allah berarti. Aduh saya mah banyak dosa, gak enak mau ngomong sama Allah. Berarti kita ngeremehin Allah. Seolah-olah Allah itu kayak gitu banget. Pas kita datang, ya Allah apa? Allah tuh gak gitu. Emang kita yang kayak gitu? Apa lu? Ngapain lu nelfon-nelfon gua? Itu tuh kita. Allah tuh gak begitu kita menghubungi Allah. Kalau bahasa kita nelfon, japri. Kalau kita lagi sebelah sama orang, dia japri kita, sengaja nggak kita retreat sampai berminggu-minggu. Contrak abu aja sudah sebulan. Padahal lastin, online gitu kan. Tapi nggak dibuka-buka tuh WA. Dia tuh udah WA pakai teks, udah pakai apa jungkir balik emoticon. Semua emoticon dikeluarin, udah nggak ada sisa. Dari mulai emoticon senyum, terus please, terus kayak ketawa tapi kelihatan giginya, terus air mata menggenang di sini sampai berderai-derai, nggak dibaca juga. Itu kita. Kalau Allah nggak kayak gitu, Allah langsung kasihan. Kalau kita aja bisa ke orang yang pernah salah sama kita, tiba-tiba kita kasihan gara-gara ngelihat dia sekarang kayak sedih banget kondisinya, apalagi Allah. Begitu kita ada masalah, kita tahu nih kita banyak dosa, tapi kita ada masalah, terus mau lari kemana lagi kalau bukan ke Allah? Siapa lagi yang tempat mengadu kita selain Allah? Datang aja, wudu, Allahu Akbar. Kita datang sebagai pendosa. Ya Allah, saya memang banyak dosa, tapi sekarang saya lagi ada masalah. Kasihan dong ya Allah sama saya. Allah kasihan, gak ada. Siapa sih itu yang lagi sholat gue gak kenal? Enggak. Itu mah kita. Allah itu maha pengasih. Makanya saya lagi mencoba kita mengimajinasikan Allah itu gak seperti makhluk yang kayak ngungkit-ngungkit padahal udah minta maaf, yang kayak pamrih padahal dia nggak ngapa-ngapain, yang apa lagi yang masih disimpan tuh capturean yang tersinggung dulu di capture, disimpan, nggak akan dilupain supaya kalau udah lupa nanti bisa lihat lagi, jadi ingat lagi. Semuanya didokumentasikan dengan baik karena dia memelihara sakit hatinya. Allah tuh nggak gitu. Allah ketika kita berbuat dosa aja, hari kita berbuat dosa, hari itu Allah kasihan dulu sebelum marah. Kenapa? Karena kasihannya Allah lebih dulu daripada marahnya Allah. Allah marah. Allah punya sifat marah. Tapi kasihannya Allah lebih dulu daripada marah. Allah kasihan itu bisa bertahun-tahun sebelum Allah marah. Sampai Fir'aun aja Allah kasihan dulu sama dia sebelum Allah marah. Yang kita kenal dari adegan Firaun kan laut terbelah ya, yang kemudian dia masuk ke dalamnya dan tenggelam. Padahal sebelum adegan laut terbelah ada adegan yang lebih keren loh. Adegan apa?
Ada kan Allah mengutus Musa jauh-jauh dari Madian untuk menyadarkan Firaun. Kenapa? Karena Allah kasihan sama Firaun. Kalau Allah marah mungkin nggak perlu pakai Musa, udah aja tenggelamin. Kenapa Allah sampai ada ayat idhab ila Firaun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kepada Firaun, dia itu udah melampaui batas. Dakwahi dia. Faqul hal laka ila an tazakka, bilang ke dia, mau enggak kamu berubah? Mau enggak kamu membersihkan diri dengan bertaubat? Nanti kalau kamu Musa ketemu Firaun, tapi jangan marah-marah ya Musa, ngomongnya pelan-pelan. Wa qula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah untuk Firaun itu ucapan yang lemah lembut. Kenapa Allah ke Firaun aja masih kasihan dengan cara mengutus Musa biar dia sadar, biar dia insaf, biar dia balik ke Allah. Terus Musanya di briefing sama Allah supaya ngomongnya pelan-pelan, jangan marah-marah. Karena Musanya kan seorang nabi yang gagah, yang kuat, yang beliau itu to the point. Beda sama Harun. Harun itu diplomatis, Musa to the point. Dua orang ini saling mengutuhkan, saling mensupport. Kalau Harun ngomongnya pelan-pelan, kalau Musa langsung mau nggak? Kalau nggak beresin. Itu Musa. Sehingga Allah bilang qula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau kalian ketemu sama dia, ngomong pelan-pelan ya Musa. Baik ya Allah, kata Musa. Wahai Fir'aun, Musa ngomong. Gak biasa-biasanya gitu Musa. Wahai Fir'aun, saya utusan Allah. Fir'aun sombong. Musa, kan kamu pelarian, ngapain kamu balik lagi? Wahai Fir'aun, kita gak usah bahas bab itu, kita lagi ngomongin yang lain gitu. Kata Firaun, ya udah coba kamu ngomong apa? Disampaikan satu persatu. Kalau kita baca di surat Thaha dan Al-Qasas, cerita Nabi Musa ngobrol sama Firaun, itu tuh nggak kayak Nabi Musa aslinya. Maksudnya Nabi Musa itu kan keras, kayak Umar kan. Kalau Harun tuh kayak Abu Bakar. Jadi dua orang ini Umar dan Abu Bakar sosoknya. Musa itu kayak Umar, atau lebih tepatnya Umar kayak Musa. Karena Nabi Musa yang lebih utama kan. Umar itu kayak Musa, jadi keras gitu. Kalau Harun, Abu Bakar kayak Harun, lembut. Nah, tiba-tiba di dalam ayat itu Musa jadi lembut ngomongnya. Tahu kenapa Musa ngomong lembut? Karena itu perintah Allah, layyinan, bicaralah yang lemah lembut wahai Musa. Kenapa Allah sampai segitunya kepada Firaun? Karena Allah lebih duluan kasihan sebelum marah. Sampai Firaun aja dikasihani sama Allah. Padahal kasus pembunuhan massalnya Firaun itu udah banyak banget. Yang dibunuh juga bukan prajurit, bukan orang dewasa, yang dibunuh itu bayi. Bayi baru lahir langsung dibunuh sama Firaun. Jumlahnya udah ribuan. Tapi Allah masih kasihan sama dia dan berharap dia bertaubat. Sehingga kalau Firaun aja Allah kasihani sebelum Allah marah, apalagi kita yang insya Allah gak bisa dibandingkan dengan Firaun dosanya. So, kenapa kita merasa putus asa meminta belas kasihan Allah ketika kita punya masalah? Emangnya kita pikir ketika kita lagi terpuruk Allah gak kasihan sama kita? Ketika kita gak direstuin Allah gak kasihan sama kita? Ketika kita udah tunangan terus tiba-tiba dibatalin tanpa alasan, udah nentuin tanggal, nentuin gaun pengantin, udah apa segala macam, udah prepare, keluarga besar udah pada tahu, tiba-tiba satu hari sebelumnya putus. Allah nggak kasihan sama kita? Tiba-tiba lagi mau akan nggak jadi gara-gara penghulunya mantan. Allah nggak kasihan sama kita? Ada Ustaz cerita kayak gitu? Ya siapa tahu ada. Walaupun belum pernah dengar. Bisa jadi bukan penghulunya sih yang mantan, yang lebih seringnya itu saksi mantan. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Saksi? Enggak. Kenapa? Ya enggak aja. Masa nanya sih? Saksinya jutaan banget sih jadi saksi. Ulang kata penghulu. Ulang lagi. Saya terima udah 10 kali saksi. Saya enggak. Ini kamu maunya apa sih? Harusnya dia sama aku. Aduh, kacau ini adegan pernikahan kalau kayak gini. Allah kasihan nggak? Kasihan. Kita aja yang nonton acara yang viral kayak gitu di YouTube atau di Instagram aja kasihan ya. Jangankan itu, ngelihat di Instagram viral mantan datang terus nyanyi lagu apa gitu di acara pengantinannya, itu aduh kasihan banget sih. Siapa yang kasihan? Pengantinnya dirusak sama si mantan. Ngapain juga dia datang? Udah nggak usah datang, ucapin aja lewat WA atau teks lah. Kalau mau datang pakai cadar. Kalau cowok ya udah pakai masker. Kalau dia mau buka muka juga ya udah datang santai aja kali, nggak usah lebay, nggak usah ngapain. Datang ngancurin panggung. Nah, ini kasihan orang yang punya hajat. Orang lagi bahagia kita ngerusak dengan lagu-lagu mellow. Kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi.
Wah, bahaya banget nih. Nah, Allah lebih kasihan daripada kita. Semua adegan-adegan yang pantas dikasihani yang pernah kita tahu dalam konteks kehidupan modern kita nih, Allah lebih daripada itu. Sehingga jangan berpikir kalau kita lagi ada masalah, Allah tuh kayak cuek, gak peduli, gak ada empatinya, gak ada care-nya. Enggak, Allah tuh Rahman, care banget, empati banget, lebih empati daripada kita, pengertian banget, kasihan banget. Belum lagi nama-nama yang lain nanti, ada Ar-Rauf, Ar-Rahman aja digandeng dengan Ar-Rahim. Enggak cuma kasihan tapi gak bisa ngapa-ngapain, itu Ar-Rahman doang tuh. Kasihan, aku sih kasihan tapi ngapain, gimana ya? Nah itu nih Ar-Rahman. Tapi ayatnya seringnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Apa maksudnya? Allah tuh nggak cukup cuman kasihan, tapi Allah ngasih. Rahim artinya memberi. Rahman kasihan. Berarti Rahman dan Rahim setelah kasihan ngasih. Ngasih apa? Solusi, jalan keluar, pertolongan, kejutan. Jadi kalau udah kayak gitu, ngapain kita malah berkecil hati ketika kita dalam keadaan lemah? Emangnya kita sendiri nggak ada yang melihat? Emangnya kita sendiri nggak ada yang peduli? Emangnya kita sendiri nggak ada yang kasihan sama kita? Allah yang maha kasihan atau pengasih kepada kita. Ini konteks Ar-Rahman disatuin dengan judul yang lain nggak direstui. Itu kayak tragedi gitu ya. Ada tragedi, ada solusi. Tragedinya bukan hanya soal masalah cinta-cintaan yang direstuin atau ditolak. Nanti ada tragedi-tragedi lain dalam kehidupan kita. Karena musibah itu kan macam-macam kan. Ada musibah fisik, ada musibah harta, ada musibah perasaan. Nah yang kita bahas tadi masuknya musibah perasaan. Kalau bahasa Al-Quran itu zulzilu, diguncang. Masadhumul ba'sa'i wad-dharra mereka diuji dengan ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan. Ujian fisik namanya ba'sa, ujian harta namanya dharra, ujian perasaan namanya zulzilu, diguncang, diobok-obok gitu perasaannya. Nah mungkin dari sisi zulzilu perasaan, salah satu contoh yang paling tragis tuh yang tadi. Dekatnya sama kita, jadiannya sama yang lain, itu paling tragis lah, dan dramatis, dan melankolis. Pokoknya berat lah itu mah. Tapi masih ada ujian harta, ujian fisik. Ujian fisik apa? Ujian fisik paling ringan, lelah.